akademik ya. Nah kan sebelumnya itu saya ingin ada persiapan dulu ya Pak ya. Nah takutnya apa yang nanti supervisikan ada kekurangan atau mungkin hal yang terlewat mungkin gitu ya Pak. Maka dari itu saya ingin ya dengan Bapak dulu gitu ya berkonsultasi atau mungkin coaching dulu gitu Pak. Baik, misalnya. Kira-kira kapan waktunya yang akan diluangkan untuk pembelajaran atau supervisi? Paling di hari besok ya Pak ya. Besok? Ya, di kelas 11 MIPA 4 mungkin. Kelas 11 ya. MIPA 4. Baik. Misalnya untuk tujuan pembelajarannya sendiri di kelas 11 apa yang akan disampaikan? Nah, karena kebetulan di semester sekarang itu kita sedang fokus di seni musik barat ya Pak. Jadi tujuannya ya saya ingin meningkatkan apresiasi dari anak terkait seni musik barat, termasuk mereka itu mengenal sejarahnya, juga mengenal alat musiknya dan bagaimana cara memainkannya. Jadi tujuan pembelajarannya pengenalan alat musik barat ya. Ya. Baik. Dalam pembelajaran ya, kira-kira ada kendala nggak di sana? Ya, kendalanya ada ya Pak, karena saya kan basicnya dari guru bahasa Sunda, sedangkan sekarang saya harus mengajar seni budaya. Nah, jujur saya kurang menguasai alat musik. Kalau di bidang kesenian pun saya lebih condong ke seni suara dibanding ke alat musiknya. Nah, hal tersebut menjadi kesusahan untuk saya. Karena saya harus mengajarkan alat musik kepada anak, mengenalkan alat musik kepada anak, tetapi saya sendiri tidak menguasai itu, gitu kan. Nah, kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran atau dari cara ibu mengajar itu apa saja kira-kira? Ya mungkin yang ingin dicapainya ya anak bisa memainkan alat musik, bisa mengembangkan minimal mereka tahu alat musik barat itu apa saja. Terus yang saya lakukan ya mungkin mengenalkan alat musik yang ada dulu di sekolah itu, mengenalkan, terus saya menginventaris mungkin barang-barang atau alat-alat musik yang dimiliki oleh siswa di rumah, gitu seperti itu Pak. Jadi itu area pengembangan yang harus dicapainya. Kemudian strategi yang dipersiapkan oleh ibu untuk mengembangkan pengembangan ini apa saja? Nah, karena mungkin saya juga butuh latihan ya. Saya pribadi mungkin saya belum mengajarkan kepada anak, saya juga harus mencoba alat musik tersebut. Ya mungkin minimal gitar ya Pak ya, saya juga harus berlatih. Lalu saya juga ada sempat terpikirkan untuk menggunakan cara tutor sebaya ya. Soalnya saya juga melihat anak-anak kita itu ada yang sudah bisa memainkan alat musik. Nah, ya mungkin di kelas 1-2 orang juga itu bisa membantu teman yang belum bisa. Jadi itu ada yang dipersiapkan dan yang akan dikembangkan. Ya. Nah itu kapan jadwalnya kira-kira untuk di kelas? Insya Allah besok sih ya Pak. Ya, sekarang saya sedang menyusun RPP dan segalanya dulu. Insya Allah besok di kelas MIPA 4 saya akan mulai mengenalkan dan tadi memanfaatkan tutor sebaya itu. Tidak keberatan Ibu jika saya ikut di kelas untuk Boleh Pak, boleh silakan. Siap Ibu. Terima kasih Bu Hani. Ya. Terima kasih ya Pak. Di kelasnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini pertemuan di pelajaran seni budaya, Ibu akan mengenalkan kalian sebuah alat musik barat ya. Karena semester kemarin kita sudah belajar alat musik tradisional, sekarang kita beralih ke barat ya. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang teori ya. Ada musik modal, tonal, dan atonal. Nah, sekarang
pekan saatnya kalian mengenal alat musiknya secara langsung. Oke, sebelum ke sana Ibu akan mengabsen dulu ya. Kelas IPS 2. Ya, Agung, Alvito, Erika, Sakit, Muhammad Khairul, Rastina, Vidi, Yajma. Oke. Nah, pada kesempatan ini sebelumnya Ibu sudah memberitahu kalian untuk membawa alat musik. Ada yang bawa? Ada berapa? Boleh Ibu pinjam ke depan? Silakan bawa ke depan. Ya, punya siapa ini? Ya, Rio. Satu lagi? Mana Cek teh? Zaki. Ya. Ada Syaki? Oke. Nah, sambil Ibu wawancara deh, ya. Di sini aja gak apa-apa. Oke. Nah, ini kan gitarnya. Tahu kamu punya kamu itu? Punya siapa? Punya teman. Oke. Ini wawancara sebentar ya. Oke. Nah, gitar ini ada berapa senarnya? Ada berapa? Nah, terus bagian-bagiannya ini tolong sebutkan. Kamu udah tahu belum? Belum. Ada yang sudah tahu? Ibu tanya yang punya Rio ya. Rio, ada berapa fret di sini? Set? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, iya. Tapi yang sering dipakai sebelah mana? Ya, sebelah. Oh, Ibu di kiri ya. Ada juga kalian bisa yang kayak pedal boleh. Ini tergantung ininya masing-masing ya, kebisaannya masing-masing. Oke, karena kamu bawa gitar, kayaknya kamu bisa berapa chord biasanya? Satu lagu? 3 chord boleh. Silakan. Coba teman-teman diperhatikan. Ya, jreng. Itu apa? C. Seperti tadi C ya. Lalu minor, D minor. Sudah? Kalau G? bisa. Ternyata dia bisa ya. Ada yang tahu tadi lagu C A minor? Coba ini. C A minor, D minor, ke G. Kecil lagi. Ada yang tahu lagu siapa? Tahu. Lagu siapa? Nggak tahu lagu itu. Ya, siapa? Tapi tahu lagunya. Ada lagu itu ya. Ya itu bisa jadikan patokan kalian dalam belajar gitar. Jadi nadanya gimana C teh? Ya kayak gitu. C A minor, D minor, ke G. Jadi itu teh perpindahan nadanya seperti itu, memang seperti itu ya. Bukan karena liriknya, memang chordnya seperti itu. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, kemarin Ibu kan sudah mengecek ya di kelas ini siapa saja yang bisa alat musik. Kalau gitu Ibu akan panggil Rio dan Jaki untuk membimbing teman-teman yang lain. Di sini ada yang sudah bisa, Cum? Oh iya, Rastina bisa. Yang belum? Aku belum bisa. Yang belum banyak. Oke. Dik, tolong ajarkan 3 chord dasar dulu ya. Rio, yuk maju ke depan. Oh, Jaki. Kemana ya? Dewa. Nah, dia aja. Dewa. Enggak. Sok. Dewa itu sejak. Boleh yang lihat dulu. Oke, silahkan. Yang lain ada yang request mungkin? Oh iya. Kita dulu.
Oh yang nyanyinya. Oh iya. Sok. Siap ya. Iya Bu, yang nyanyinya Bu. Siap biar langsung. Sok. Ayo kita. Kalau lain. Ini. Yuk. Awalan yuk. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dinginnya yang kebunyi di aku obati, tidak kau ngerti hatimu berlari, ada hal yang kau berikan. Selama ini kau hanya kau cari denganku. Oke. Ya, bisa sini. Miss, ada tisu. Sebenarnya satu penggaris itu lurus. Dan gede banget ya. Satu-satu lagi Mas. Sok. Kecuali yang mental nanti. Gampang. Yang kalian belajar, yang kalian bisa, dan yang akan dipelajari bagi yang belum bisa. Dulu kalau nggak pernah caranya, tapi tahu kan. Kamu bisa. Berapa itu tepre? Mulai mah. Mulai dong. Oh udah. Oke ya. Kalau ditekan aja kurang. Jangan dua tadi. Iya, Abino ada yang punya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya Bu Sani? Baik Pak. Baik ya. Lalu, Ya. Bu Sani, kemarin kita sudah melakukan observasi Ya, dan observasi. observasi di kelas. Ya, betul Pak. Gimana perasaannya? Sejauh ini perasaannya alhamdulillah senang ya Pak ya, karena kemarin ketika observasi berlangsung apa yang saya rencanakan sebelumnya alhamdulillah tercapai gitu ya Pak ya.
dalam kegiatan observasi. Jadi misalnya boleh kira-kira cerita apa saja sih yang sudah dilakukan di dalam kelas kemarin? Ya, kemarin saat psikologi akademik ya, saat observasi dilakukan secara runtut dari mulai awal kegiatan seperti biasa gitu ya, dimulai dari kita absen dulu, berdoa dulu seperti itu ya. Kemudian saya juga mulai memberikan anak-anak kesempatan untuk mereka menggambarkan chord-chord dalam gitar. Yang selanjutnya saya pun memanggil beberapa anak yang ternyata memang sudah bisa, dan akhirnya anak tersebut bisa mempraktekkan beberapa lagu di depan kelas, lalu mempraktekkan beberapa chord ditunjukkan kepada teman-temannya. Dan alhamdulillah kemarin saat semuanya tampil, anak-anak terlihat antusias, juga rasa ingin tahu dan ingin bisanya muncul melihat temannya ada yang bisa gitu main gitar. Ya saya juga memberikan motivasi, kalau teman-teman yang di depan bisa, pasti yang lain juga bisa. Dan alhamdulillah kemarin juga saat proses tutor sebaya itu berjalan dengan lancar. Kemarin itu tujuan pembelajarannya adalah mengenalkan alat musik. Ya betul. Sementara itu dalam observasi kendala yang bisa mengalami itu apa sih kemarin? Kemarin itu karena kendalanya mungkin dari diri pribadi ya, karena saya tidak bisa alat musik juga ya, saya basicnya mungkin dari bahasa Sunda dan keseni yang khususnya alat musik barat gitu ya. Saya cuma tahu lagu-lagunya, tapi alat musiknya saya sendiri kurang menguasai gitu. Makanya di situ saya berpikir bagaimana bisa materi yang kita sampaikan, tapi saya juga mungkin melibatkan anak-anak gitu dalam mengaktifkan tutor sebaya itu. Hasilnya bagaimana? Hasilnya alhamdulillah kemarin mungkin anak juga, kalau misalkan saya yang mengajarkan mungkin agak sedikit canggung, tapi ketika kemarin kita lakukan tutor sebaya, anak menjadi lebih enjoy karena mungkin anak itu belajar dengan temannya gitu ya. Jadi mau ada part yang salah, ada yang apa, mereka tidak canggung untuk bertanya, untuk mengkoreksi juga sebaiknya. Nah, baik Bu Sana, terima kasih jawabannya. Lalu kira-kira Bu, ini apakah sudah merasa area yang kemarin di observasi, area yang dikembangkan, apakah sudah berkembang? Mungkin baru sebagian ya Pak ya, sebagian berkembang karena kemarin juga kita terbatas dengan alat musiknya yang hanya 2 buah gitar, dan juga anak yang bisanya baru beberapa gitu ya. Jadi mungkin yang perlu dikembangkan adalah bagaimana alat musiknya mungkin bisa ditambah supaya saya bisa mendapatkan bibit-bibit yang lain supaya bisa mengajarkan teman yang lain gitu Pak. Ibu boleh saya menyampaikan hasil observasi saya Silakan, kemarin Pak. kelas Bu. Ya. Baik, dari segi aspek dan strategi pengembangan tujuan pembelajaran Ibu saya rasa sudah ada. Ya. Jadi sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya dengan baik secara lisan maupun tulisan. Lalu metode pembelajarannya juga menggunakan tutor sebaya itu sudah dijalankan secara baik. Namun ada beberapa catatan yang mungkin yang pertama dari konten Bu ya. Mungkin kalau misalkan konten pembelajaran memang bisa lebih bervariasi, bukan hanya alat musik gitar, namun juga bisa juga menggunakan video, menggunakan audio visual yang lebih baik seperti itu. Lalu dalam diferensiasi pembelajaran, diferensiasi pembelajaran kemarin konten produk yang dihasilkan memang kurang kalau misalkan hanya gitar saja. Seperti yang Ibu barusan bilang, memang harusnya seperti itu, bukan hanya alat musik itu bukan hanya gitar, bisa juga yang lain. Gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu kelanjutannya area spesifik yang ingin lebih dikonservasi lagi dari Ibu sendiri atau dari anak apa aja? Mendengar masukan dari Pak Rama ya mungkin jadi bahan masukan juga untuk saya untuk merefleksi diri saya. Ya insya Allah mungkin kedepannya saya akan memperluas lagi, memperkenalkan anak terhadap alat musik yang mungkin nanti kita hadirkan juga alat musik yang lain sehingga lebih bervariasi. Dan mungkin yang ingin dikembangkan oleh saya, karena
akan lebih mengeksplor dari sisi diferensiasinya. Mungkin anak itu bisa menonjol itu tidak dalam gitar saja, mungkin di alat musik yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan gitu dalam ketika di satu kelas itu ada bervariasi yang bisa alat musiknya yang juga bermacam-macam, ketika dipadu-padankan akan menciptakan harmonisasi yang baik gitu ya. Mungkin jadi saya juga terpikir ke situ gitu ya. Mungkin ya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Sania. Lalu kira-kira setelah supervisi ini yang ingin dikembangkan atau tindak lanjut yang akan Ibu lakukan di pembelajaran ini apa? Ya, mungkin kalau tindak lanjutnya saya akan tetap mempertahankan di Persebaya. Di samping itu saya juga mungkin akan mencoba, saya juga melatih diri saya untuk mencoba alat-alat musiknya gitu. Barangkali ya sebelumnya menyampaikan ke anak, saya juga bisa dasar-dasarnya gitu ya Pak. Intinya di saya pribadi dulu, saya juga mencoba mengasah kemampuan saya mungkin di alat musik. Mungkin adalah tipis-tipis lah mungkin ya, jadi nggak terlalu ke anak itu tidak terlalu polos gitu ya. Jadi saya tahu sedikit-sedikit tentang teorinya gitu ya. Untuk anak mungkin untuk yang sudah bisa mungkin itu akan terus saya coba explore juga, mungkin dia punya bakat yang lain, atau mungkin satu anak bisa memainkan beberapa alat musik juga. Nah mungkin kedepannya ya yang ingin saya lakukan ya mencari potensi-potensi di anak gitu ya melalui beragam alat musik, mungkin jadi seperti itu ya. Untuk kedepannya anak akan tampilnya melalui alat musik yang mana, menggunakan alat musik yang mana, itu saya kembalikan ke mereka. Apa yang mereka bisa, apa yang mereka percaya diri untuk memainkannya, ya itu tidak akan saya patok gitu ya, mungkin harus gitar atau apa, tidak, mungkin lebih dibebaskan saja gitu ya. Yang penting kita dalam konteksnya tetap di musik barat seperti itu. Baik, kalau misalkan dari skala ya, kemarin itu kan skala anak dari 1 sampai 10 sebelum observasi dan setelah Ibu mengamankan apa yang mau dikembangkan, berapa sih nilai yang dicapai? Kalau sebelumnya mungkin 6 ya. Ya setelah ada pengembangan ya di next sedikit lah gitu 7,5 mungkin ya. Gitu mungkin ya, karena saya juga masih penasaran ya, sepertinya ini masih bisa untuk dikembangkan lagi. Mungkin kedepannya bisa di 8 atau di 9 gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Baik, ini mungkin nanti ada beberapa catatan sebagai tindak lanjut. Ini bukan maksud saya untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama koreksi, sama-sama belajar agar pembelajar kita, murid kita bisa berkembang lebih baik. Setuju. Jadi saya misalnya ada yang ingin disampaikan lagi pas observasi ini? Ya, sebenarnya terima kasih ya Pak Rama sudah mengunjungi kelas saya. Dengan mungkin adanya kolaborasi lah antar sejawat ya, Bapak juga bisa sedikit merefleksi ke saya, memberikan suatu masukan gitu ya ke saya yang mungkin selama ini untuk diri saya sendiri itu mungkin tidak terpikirkan atau mungkin tidak terbayangkan, tapi dengan adanya kegiatan kemarin, jadi setidaknya ini membuat bisa membantu saya menentukan langkah-langkah apa lagi yang mungkin akan saya lakukan ke depan gitu. Terima kasih. Iya. Tetap semangat ya. Siap, semangat. Kita ketemu lagi, kita bisa lagi ya. Siap. Terima kasih Pak Rama, Ibu.